Hidupmu kacau? Doa ini akan membawa kedamaian yang kamu cari. Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu, kita akan berdoa bersama. Kenyataannya adalah hidup berubah. Orang-orang berubah. Dan begitu juga dengan hubungan. Itu mungkin salah satu kenyataan tersulit untuk diterima, karena jauh di dalam hati, kita semua menginginkan sesuatu yang abadi, sesuatu yang tetap, sesuatu atau seseorang yang bisa kita andalkan untuk tetap sama. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Sesuatu yang dulu terasa tak tergoyahkan bisa mulai bergeser. Persahabatan yang kita pikir akan bertahan selamanya bisa mulai memudar. Orang yang dulu tertawa bersama kita, mendengarkan rahasia kita, berdiri di sisi kita, bisa perlahan menjadi orang asing. Dan itu tidak selalu terjadi karena ada yang berbuat salah. Terkadang, itu hanyalah hidup. Orang bertumbuh, prioritas berubah, musim berubah. Dan dengan perubahan itu, jarak pun tumbuh. Bisa jadi halus, telepon yang terlewat, balasan yang tertunda, perasaan bahwa kalian tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Dan sebelum kamu menyadarinya, ikatan itu tidak lagi seperti dulu. Namun, di sisi lain, hidup juga bisa mengejutkan kita dengan cara yang indah. Hubungan yang dimulai dengan persaingan atau bahkan konflik bisa perlahan berubah menjadi ikatan kepercayaan dan saling menghargai. Seiring waktu, mereka bisa menjadi sahabat seumur hidup. Itulah sifat hidup, tak terduga, terus bergerak, dan tidak selalu meminta izinmu untuk berubah. Tapi kenyataannya, bukan hanya hubungan yang berubah. Kamu berubah. Aku berubah. Kita semua berubah. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Pengalaman itu mengubahku"? Biasanya itu dikatakan oleh seseorang yang telah mengalami sesuatu yang berat. Penyakit serius, kecelakaan mobil, pengalaman nyaris mati. Mereka keluar dari momen itu sebagai orang yang berbeda. Mereka tidak lagi menganggap hidup sebagai hal yang biasa. Mereka mulai menyadari betapa berharganya waktu. Mereka mulai menghargai kesehatan dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Perubahan semacam itu itu membangunkan orang. Tanyakan pada pasangan yang telah menikah selama 20, 30, atau 40 tahun apakah hubungan mereka masih sama seperti di awal. Mereka mungkin akan tersenyum, lalu menceritakan kisah tentang belajar mendengarkan dengan lebih baik, memaafkan dengan lebih cepat, meluangkan waktu untuk satu sama lain, dan bertumbuh melalui kekecewaan. Mereka akan berkata, "Kami tidak selalu seperti ini. Kami harus belajar bagaimana mencintai satu sama lain dengan lebih baik." Karena cinta bertumbuh. Dan pertumbuhan berarti perubahan. Bahkan tubuh kita mengingatkan kita akan hal itu. Hidup meninggalkan jejak pada kita semua, mengubah penampilan kita, kebiasaan kita, bahkan hati kita. Namun di antara semua perubahan ini, beberapa bisa diperkirakan, beberapa menyakitkan, beberapa disambut. Ada satu perubahan yang paling menyakitkan, ketika seseorang yang kamu cintai berbalik melawanmu. Ketika orang yang dulu kamu percayai, yang kamu bagi hati dan rahasia, tiba-tiba menjadi dingin atau lebih parah, berbicara di belakangmu. Pengkhianatan seperti itu menusuk dalam. Itu jenis perubahan yang tidak hanya membuatmu sedih, tapi membuatmu mempertanyakan segalanya. Pikirkan tentang Yesus. Pikirkan tentang Yudas. Dia bukan orang luar. Dia bukan orang asing di kerumunan. Dia adalah murid, teman. Dia berjalan bersama Yesus. Dia makan bersamanya. Dia menyaksikan mujizat, mendengarkan ajaran, ikut berdoa.
dan tetap saja, dia mengkhianati Dia yang mengasihinya. Yohanes 13 ayat 27 berkata, "Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis." Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yesus sudah tahu. Namun, aku kadang bertanya-tanya bagaimana perasaan para murid lainnya. Salah satu dari mereka sendiri telah berbalik, bukan orang Farisi, bukan tentara Romawi, tapi seseorang dari lingkaran dalam. Seseorang yang mereka percayai. Itu pasti menyakitkan. Perubahan semacam itu selalu menyakitkan. Tapi inilah bagian yang ingin kamu pegang, terang yang bersinar di tengah semua perubahan dan ketidakpastian ini. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dunia yang terus berubah, yang bergeser, memudar, tumbuh, bahkan terkadang hancur, Dia tetap sama. Dulu Dia penuh kasih, sekarang Dia masih penuh kasih, dan besok Dia akan tetap penuh kasih. Dulu Dia penuh belas kasihan, sekarang Dia masih penuh belas kasihan, dan belas kasih-Nya tidak akan pernah habis, bahkan di hari terburukmu. Jadi, meskipun orang lain mungkin mengecewakanmu, musim bisa berlalu, bahkan hatimu sendiri bisa terasa asing. Yesus tidak pernah berubah. Sekarang, mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama. Yesus yang terkasih, saat segalanya terasa berguncang di bawah kakiku, Engkau tetap sama. Ketika orang datang dan pergi, ketika emosi naik dan turun, ketika keadaan berubah tanpa peringatan, Engkau tetap tinggal. Engkau tidak digerakkan oleh musim, tidak diguncang oleh badai, tidak diubah oleh waktu. Engkau teguh, Engkau pasti, Engkau berdaulat. Terima kasih karena Engkau tidak pernah melupakanku. Tidak pernah memalingkan wajah-Mu dariku. Tidak pernah menarik kembali kasih-Mu, bahkan sekalipun. Bahkan ketika aku lupa padamu, berpaling, atau meragukan-Mu, belas kasih-Mu tetap menjangkau. Kasih-Mu tetap menutupi. Anugerah-Mu tetap mengundangku kembali. Engkau tidak pernah berubah pikiran tentang aku. Bahkan ketika aku gagal. Bahkan ketika aku jatuh. Bahkan ketika aku takut. Engkau mengasihiku sebelum aku menghembuskan napas pertama, dan Engkau akan tetap mengasihiku setelah napas terakhirku. Engkau melihatku saat aku belum berbentuk dan Engkau memanggilku, kekasih-Mu. Kasih seperti itu melampaui pengertianku. Namun kasih seperti itulah yang memegangku tetap utuh, saat segalanya di sekelilingku runtuh. Tuhan, orang-orang dalam hidupku akan berubah. Kata-kata mereka bisa bergeser. Kesetiaan mereka bisa memudar. Bahkan aku pun berubah, bertumbuh, tersandung, menjadi. Namun aku menemukan damai dalam mengetahui. Engkau tidak. Engkaulah Yesus yang sama yang berjalan di pantai Galilea. Yang menyembuhkan orang sakit dengan sentuhan. Yang membuka mata orang buta dan membangkitkan orang mati dengan suara-Mu. Engkau masih Allah yang sama. Hari ini, saat ini, bersamaku. Engkau masih menggerakkan gunung. Masih meredakan badai. Masih menyembuhkan apa yang dunia bilang tak bisa diperbaiki. Masih membisikkan damai ke sudut jiwaku yang paling gelisah. Aku percaya itu. Aku memegang itu. Aku beristirahat di dalam itu. Namun Tuhan, lebih dari apa yang bisa Engkau lakukan untukku, aku ingin memuji siapa Engkau. Engkau adalah kasih itu sendiri, murni, teguh, tak berkesudahan. Engkau adalah belas kasih, menyelimutiku setiap hari dengan anugerah yang tak layak aku terima. Engkau adalah kesabaran,
berjalan bersamaku perlahan, tak pernah terburu-buru dalam prosesku. Engkau adalah kebenaran, tak tergoyahkan oleh tren, tak diguncang oleh budaya. Engkau adalah terang, menyinari setiap tempat gelap, menghangatkan yang dulu terasa dingin. Aku percaya padamu, Yesus. Aku percaya padamu dengan luka yang masih terasa sakit, dengan musim yang tak kupahami, dengan jalan yang terasa tidak jelas. Namun aku tahu, aku tidak hanya ingin mempercayaimu, aku ingin menjadi sepertimu. Bukan seperti perubahan yang didorong oleh dunia. Aku tidak ingin membentuk diriku untuk memenuhi ekspektasi dunia. Aku tidak ingin mengejar persetujuan atau popularitas yang menuntut aku kehilangan jiwaku. Aku ingin perubahan yang lebih dalam dari penampilan. Aku ingin perubahan yang menyentuh akar siapa aku sebenarnya. Jadi, Yesus, ubahlah aku. Ubah hatiku. Lunakan itu. Bentangkan itu. Sucikan itu. Ubah pikiranku. Perbarui dengan kebenaran-Mu. Ubah cara aku mengasihi. Jadikan kasihku berani, pemaaf, dan penuh pengorbanan. Ubah cara aku berbicara. Biarlah kata-kataku membawa kesembuhan, bukan luka. Ubah cara aku melihat. Bukakan mataku pada yang terluka, yang diabaikan, yang tak dikasihi. Biarlah Roh-Mu memiliki akses penuh ke dalam jiwaku. Biarlah transformasi dimulai di tempat yang sunyi, yang tak terlihat siapapun. Aku tahu Engkau tidak selalu bekerja dengan cara yang keras dan dramatis. Terkadang Engkau bergerak perlahan, diam, tapi selalu setia. Firman-Mu dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Maka Tuhan, biarlah bagian lama dari diriku mati. Bagian yang panik saat aku kehilangan kendali. Bagian yang menyimpan amarah dan menyebutnya perlindungan. Bagian yang terus khawatir dan menyebutnya tanggung jawab. Bagian yang tetap memeluk rasa malu, bahkan setelah Engkau mengampuni. Biarlah versi lama itu pudar dalam anugerah. Dan biarlah aku yang baru bangkit. Yang percaya dengan dalam. Yang berbicara dengan lembut. Yang berjalan dengan rendah hati. Yang mengasihi dengan murah hati. Biarlah iman menggantikan ketakutan. Biarlah penyerahan menggantikan usaha yang melelahkan. Biarlah damai berkembang di tempat kekacauan dulu merajalela. Roma 12 ayat 2 mengingatkanku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan, perbarui pikiranku. Tolong aku melepaskan pola-pola yang menjauhkan aku darimu. Patahkan semua rantai ketidakamanan, perbandingan, atau rasa malu. Bantu aku melepaskan apapun yang tak lagi melayani tujuanmu dalam hidupku. Ambillah kebiasaan yang menguras tenagaku. Ambillah kebohongan yang membatasi diriku. Ambillah luka yang terus berbisik bahwa aku tidak cukup. Dan di semua tempat kosong itu, penuhilah dengan Engkau. Buat aku baik hati saat lebih mudah menjadi dingin. Buat aku kuat saat aku merasa lemah. Buat aku cukup berani untuk mengikutimu, bahkan saat aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawa. Dan saat dunia menjadi semakin bising, ingatkan aku untuk mendengarkan suaramu yang lembut. Bahkan ketika semuanya runtuh. Bahkan ketika orang-orang yang aku kasihi mengecewakan. Bahkan ketika hatiku terasa berat oleh hal-hal yang tak bisa aku perbaiki. Ingatkan aku bahwa Engkau masih sama. Engkau masih Allah. Engkau masih baik. Engkau masih di sini. Jadi aku menaikkan doa ini kepadamu.
bukan sebagai seseorang yang sudah sempurna, tapi sebagai seseorang yang Engkau pegang agar tetap utuh. Terima kasih, Yesus, karena mencintaiku bahkan ketika aku sulit mencintai diriku sendiri. Terima kasih karena terus menggenggamku saat aku ingin menyerah. Terima kasih karena menjadi jangkar saat ombak kehidupan terlalu tinggi. Terima kasih karena tidak pernah melepaskanku. Aku naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang penuh kuasa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketikkan "Amin" sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini menjadi nyata dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, silakan tulis di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.